Salam gila bola. Seorang pelatih muda 48 tahun memimpin daftar pelatih favorit produk dari dalam negeri Brasil sendiri. Tetapi di tengah semakin mengerucutnya nama-nama asal Brasil, justru ada satu lagi nama pelatih asal Argentina masuk daftar. Total sudah ada 3 nama Argentina. Siapa sajakah mereka? Klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Fernando Diniz, calon pelatih paling muda. Kelahiran 27 Maret 1974, berarti usianya masih 48 tahun. Fernando Diniz menjadi kandidat paling muda dari calon pelatih baru tim nasional Brasil. Namanya memperoleh dukungan dari Dani Alves dan Thiago Silva, 2 pemain paling senior dalam skuad Seleção. Tetapi Fernando Diniz juga memperoleh suara positif dari 2 pemain muda, Anthony dan Bruno Guimarães. Anthony masih 22 tahun, Bruno 25 tahun. Pemain paling penting dari skuad Brasil, Neymar juga sudah menunjukkan dukungannya sejak Juli 2022. Katanya pada waktu itu, saya sungguh menyukai Diniz sebagai pelatih, sayangnya tidak cukup waktu. Tweet ini terjadi pada Juli 2022, sementara Piala Dunia sudah membayang pada November 2022. Maksud Neymar adalah kukuhkan Diniz segera sebagai pelatih Seleção, tetapi sayangnya sudah terlalu mepet dengan ajang Piala Dunia. Siapakah Fernando Diniz? Namanya mulai dikenal sejak menangani Audax, sebuah klub kecil, anggaran terbatas, dan tidak memiliki pemain bintang, namun berhasil maju sampai ke final Campeonato Paulista, sebuah kejuaraan regional di negara bagian Sao Paulo. Dalam perjalanan ke final, Audax mengalahkan Corinthians dan Sao Paulo, 2 klub raksasa. Sejak saat itulah nama Fernando Diniz berkibar dan mulai melatih Atlético Paranaense, Fluminense, Sao Paulo, Santos, Vasco da Gama, dan kembali lagi ke Fluminense sejak April 2022. Apa gaya permainan Diniz? Cara Diniz bermain mirip dengan Massimiliano Allegri di Juventus, rapat, dekat, dan kompak. Tidak ada ceritanya satu pemain berada di sayap kiri dan satu lagi di sayap kanan berjuang sendirian untuk keluar dari kurungan 2-3 pemain lawan. Maksud Diniz menerapkan formasi rapat 4-2-3-1 di tengah lapangan adalah guna menciptakan keunggulan jumlah pemain atas skuad lawan yang cenderung bermain melebar, mengisi tempat-tempat kosong. Diniz meminta para pemainnya main rapat, umpan-umpan pendek, tiki-taka seperti yang diterapkan oleh Barcelona, yang dengan tiki-taka itu juga berarti penguasaan bola. Tidak memberi lawan peluang mencuri atau mendapatkan bola. Saking ekstrimnya passing yang dilakukan anak-anak Diniz, dalam satu kesempatan, Fluminense tahun 2022, klub ini mencatatkan 14,8 rata-rata passing per menit. Mereka memiliki rata-rata long passing terendah dengan 31,14 kali selama 90 menit, sementara di saat yang sama memiliki 418 passing pendek per 90 menit. Setiap kali ada pemain Fluminense mendapatkan bola di dalam lapangan sendiri atau di dekat kotak penalti lawan, 3 pemain paling dekat segera menciptakan ruang kosong agar rekannya bisa memberi bola segera. Kenapa pelatih Brasil suka loncat-loncat? Jika Anda perhatikan CV atau daftar riwayat hidup pelatih Brasil, mereka memiliki banyak sekali klub dalam periode pendek. Bisa berpindah 3 atau 4 klub dalam rentang 1 atau 2 tahun. Itu bukan kesalahan sang manajer, tapi sebaliknya ketidaksabaran klub. Setiap kali melihat timnya kalah, main pecat, lalu mendatangkan pelatih baru. Klub-klub di Brasil tidak pernah cukup sabar menunggu pelatih membangun skuadnya, menunggu para pemain memahami formasi dan taktik permainan, maunya langsung menang. Jika gagal, 5 kekalahan beruntun, 7 kekalahan beruntun, main pecat dan pecat. Itu sebabnya Fernando Diniz memiliki 17 klub dalam daftar karirnya sebagai manajer sejak 2009 sampai 2022. Alasan banyak klub dengan angka performa kemenangan yang kurang meyakinkan inilah yang digunakan oleh Reinaldo Nazário de Lima mendukung penetapan pelatih asing seperti Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola guna memegang tim nasional Brasil. Bagaimana mau 1-2 klub saja jika klub-klub di Brasil tidak sabar menunggu pelatih membangun skuadnya? Apakah perlu pelatih dengan trofi besar?
Lionel Scaloni, pelatih Argentina, sama sekali belum memenangkan gelar apapun sejak ditunjuk menangani Albi Celeste Senior pada 2018, dan ia kini sudah memenangkan 3 trofi yang mungkin untuk dimenangkannya. Piala Dunia 2022, Copa America 2021, serta Finalissimo, duel juara Amerika Selatan melawan juara Eropa Italia pada 2022. Walid Regragui, pelatih Maroko, juga belum memenangkan trofi besar apapun saat membawa negaranya lolos sampai ke semifinal Piala Dunia. Di Qatar ada 3 manajer pemenang Liga Champions, Hansi Flick timnas Jerman, Luis Enrique timnas Spanyol, dan Louis van Gaal timnas Belanda. Jerman tersingkir pada tahap penyisihan grup, sementara Enrique membawa La Roja lolos 16 besar, tetapi dihentikan oleh Maroko. Louis van Gaal bertahan sampai perempat final. Didier Deschamps yang membawa Prancis sampai ke final juga hanya pernah memenangkan Liga Champions sebagai pemain pada tahun 1993 bersama Marseille. Zlatko Dalic hanya pernah bekerja di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebelum mengambil alih timnas Kroasia pada 2017 dan membawa negaranya sampai ke final 2018 serta urutan ketiga pada 2022. Bertambah 3 nama pelatih asal Argentina. Di tengah semakin mengerucutnya nama Fernando Diniz sebagai calon kuat pelatih Brasil, PSSI-nya Brasil malah menambah 1 lagi nama manajer Argentina sebagai calon pelatih mereka. Total ada 3 nama Argentina, Mauricio Pochettino, Marcelo Bielsa, dan Marcelo Gallardo. Pochettino kini tengah menganggur usai dipecat PSG pada pertengahan 2022. Bielsa juga diberhentikan oleh Leeds United sudah hampir 1 tahun lalu, sementara Gallardo baru saja meninggalkan River Plate. Penunjukan nama pelatih Argentina hanya akan bikin rusuh saja. Pasti akan disambut mayoritas ketidaksetujuan rakyat Brasil yang memiliki ego besar soal kebanggaan mereka sebagai negara dengan 3 gelar juara dunia.